ceramah yang kedua yang akan disampaikan oleh beliau akhina Al-Habib Alwi As-Saggaf yang terkenal dengan Kiam Santang. Padanya waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Nangtung ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadih burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ya la qalbin sururuhu qad tawala bihabibin ammal anama nawala. Jalla man syarrafa al-wujuda binurin ghamara al-kawna bahjatan wa jamala. Qad tarakka fil husni ala maqamin wa tanaha fi majdihi wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia rahmatnya. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah berfirman, jikalau kalian bersyukur atas nikmatku, akan kutambah lagi nikmatku, kata Allah. Dan apabila kalian kufur atas nikmatku, artinya kita tidak termasuk daripada orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka pada hari ini kita berkumpul di dalam acara yang mulia, di mana acara ini menjadi mulia karena disebutkan di dalamnya nama Nabi Muhammad. Karena di dalam acara ini disebutkan tentang keagungannya Allah, di mana di dalam acara ini menyebutkan dan juga memuji baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia rahmat ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada pengikut beliau. Alhamdulillah yang Al-Fakir hormati, ta'zim Al-Fakir kepada para habaib, para masyayikh, para kiai, para asatidz yang Al-Fakir muliakan, wabil khusus guru mulia kita Al-Habib Ali Zainal Abidin As-Saggaf. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, semoga Allah berikan kepada beliau sehat wal afiat, semoga Allah berikan kepada beliau dan juga keluarganya keberkahan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang Al-Fakir hormati, yang Al-Fakir muliakan, ayahanda saya Al-Habib Muhdar bin Abdurrahman As-Saggaf. Yang Al-Fakir hormati, yang Al-Fakir muliakan, Al-Habib Syekh Razi Maulad Dawilah Habib. Wa aidan juga yang saya muliakan, yang saya hormati, Al-Habib Ahmad Al-Kaf. Dan juga wabil khusus juga yang saya hormati Gus Lutfi As-Salam, yang mana hari ini kita menghadiri acara haul ayahandanya beliau. Semoga ayahandanya beliau diampuni segala dosanya dan juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adanya haul, acara seperti ini tiada lain adalah sebuah pengingat bagi kita bahwasanya hal yang bisa kita petik daripada haul ini ialah diantara kita mengingat akan yang namanya kematian.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bahwasanya kabar kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka di antara kita yang muda ataupun yang sudah tua, kita tidak tahu yang mana di antara kita yang akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadir kita di dalam acara ini mengingat akan yang namanya kematian. Yang kedua, sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memperbanyak yang namanya amal kebaikan. Salafuna saleh, orang-orang saleh di zaman dahulu, mereka selalu menanamkan di dalam dirinya mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhenti lisannya untuk menyebut nama Allah. Tidak berhenti lisannya untuk menyebut nama Nabi Muhammad. Kenapa orang-orang saleh, orang-orang yang baik, mereka selalu hatinya tenang, kehidupannya berkah? Karena ia selalu mengingat akan yang namanya Tuhan yang telah menciptakannya. Hatinya tenang sebagaimana dikatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat nama Allah, hati kita menjadi tenang. Orang-orang saleh telah melakukan ini, mujahadahnya mereka, setiap harinya mereka, lelahnya mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kita di antara kita yang hadir pada acara ini bisa mengikuti mereka orang-orang soleh? Mudah-mudahan kita semua termasuk bisa mengikuti jalan mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, adanya haul ini ialah juga menjadi sebuah pengingat. Gus Lutfi mengumpulkan banyak sekali jamaah-jamaah yang hadir pada acara ini untuk mendoakan al-maghfurlah, untuk mendoakan ayahnya, untuk mengingat akan kisahnya. Dan saya yakin sekali ayahnya beliau adalah min ahlil khair. Saya yakin ayahnya beliau adalah orang yang sangat baik. Karena di masa hidupnya ayahnya Gus Lutfi selalu disibukkan untuk datang ataupun juga sowan silaturahmi kepada orang-orang soleh. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habishi pada saat itu berkumpul dengan para jamaahnya, berkumpul dengan ulama. Beliau mengatakan satu hal, alhamdulillah ala hal ta'am, alhamdulillah atas makanan ini. Yang dimaksud makanan ini oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habishi ialah memandang wajah orang soleh, ialah memandang wajah-wajah orang yang selalu menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang alim. Maka alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul, ini adalah sebagaimana nutrisi untuk hati kita. Ketika kita memandang wajahnya orang-orang soleh, di saat kita memandang orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah, ia bagaikan nutrisi bagi hati kita. Yang tadinya hati kita gersang, gelap, akhirnya menjadi tenang dan juga terang. Yang mata ini kita gunakan setiap harinya, yang tadinya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di siang dan pada malam harinya, hari ini kita gunakan dengan baik-baik untuk memandang wajah orang-orang saleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsinya, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, sesungguhnya engkau telah bermaksiat kepadaku di siang dan juga pada malam harinya. Wa ana aghfiru dzunuban jami'an, dan aku mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Memohon ampunlah kepadaku, maka akan kuampuni engkau. Ini yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang sangat mulia, Al-Azim, yang Maha Agung. Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan sebaik-baiknya pandangan. Dikala kita berbuat banyak sekali dosa, Allah masih memanggil kita dengan perkataan ya ibadi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Di dalam hadis qudsi lain, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ana 'inda dhanni 'abdi bi.
Aku tergantung dengan prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku akan bersamanya apabila ia mengingat akan diriku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Apabila ia mengingat akan diriku di dalam dirinya, maka akan kuingat dirinya di dalam diriku. Diri kita seorang pendosa diingat oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita mengingat akan namanya. Kita mengingat akan namanya, mengagungkan namanya. Allah mengingat kita. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Apabila engkau mengingat akan diriku di dalam dirimu, maka akan kuingat dirimu di dalam diriku, kata Allah. Semoga kita semua termasuk yang diingat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, adanya acara hall ini mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita tentang kematian, mengingatkan kepada kita agar selalu berbuat amal kebaikan dan juga amal soleh, dan juga mengingatkan kepada kita untuk setiap harinya bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayahanda daripada Gus Lutfi yang masya Allah luar biasa. Setiap harinya beliau selalu mengingat orang-orang soleh, selalu mendatangi orang-orang soleh, selalu meminta izin ataupun juga meminta ilmu kepada orang-orang soleh. Mudah-mudahan al-maghfurlah diampuni segala dosanya, dan juga makamnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir mari sama-sama nanti terakhir di saat Al-Habib Ali Zainal Abidin As-Saggaf membacakan qasidah, membacakan salawat, kita ikuti bareng-bareng, kita baca bareng-bareng dengan hati yang khusyuk, dengan mengingat nama Nabi Muhammad SAW. Karena hari ini adalah hari yang mulia, masuk bulan Rabiul Awal, di mana kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semuanya menyebut indah dan keagungan Nabi Muhammad SAW. Karena ketika lahir Nabi Muhammad berbeda dengan manusia yang lain. Ketika beliau lahir dalam keadaan bersujud, ketika beliau lahir terang benderang cahaya wajahnya beliau. Ketika beliau lahir, Siti Aminah tidak merasakan yang namanya kesakitan. Inilah kemuliaan baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah baginda Nabi Muhammad SAW kepada mereka, apabila kalian ingin Allah Subhanahu, apabila kalian mencintai Allah dan kalian ingin Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian, fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.